Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafistela Listiana, NIM E2A023201. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan judul Transformasi Strategi Samsung dari Hardware Leader menuju Ekosistem Software Digital. Pada slide pertama, saya akan membahas pendahuluan. Samsung merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemimpin dalam industri perangkat keras atau hardware. Keunggulan Samsung terlihat dari berbagai produknya, seperti smartphone Galaxy, televisi, semikonduktor, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola persaingan bisnis. Saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman pengguna yang terintegrasi melalui software dan layanan digital. Oleh karena itu, Samsung mulai mengembangkan berbagai layanan seperti SmartThings, Samsung Cloud, Galaxy AI, One UI, dan Samsung Wallet untuk membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Transformasi ini menunjukkan bahwa Samsung tidak lagi hanya menjual perangkat keras, tetapi juga menawarkan solusi digital yang mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan nilai jangka panjang. Selanjutnya, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana pergeseran strategi Samsung dari perusahaan yang berfokus pada hardware menuju perkembangan software dan layanan digital. Yang kedua, apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi Samsung dalam membangun ekosistem digital berbasis Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things atau IoT. Ketiga, bagaimana strategi Samsung dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri teknologi global. Selanjutnya, terdapat analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini tuh digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Samsung. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Samsung memiliki posisi yang sangat kuat di industri hardware, didukung oleh merek global yang terkenal dan kemampuan inovasi yang sangat tinggi. Selain itu, Samsung juga memiliki ekosistem produk yang luas dan terintegrasi, mulai dari smartphone, smartwatch, televisi, hingga perangkat rumah tangga pintar. Samsung juga terus berinvestasi besar dalam penelitian dan mengembangkan teknologi masa depan seperti AI, 4G, dan IoT. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Samsung masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan dari bisnis hardware. Selain itu, pengembangan software membutuhkan biaya yang sangat besar dan beberapa pengguna masih menilai software Samsung belum sekuat kompetitornya. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan teknologi digital membuka peluang besar bagi Samsung untuk mengembangkan layanan berbasis cloud, AI, smart home, dan Internet of Things. Samsung juga dapat memperluas layanan digital seperti Samsung Health, Samsung Wallet, dan berbagai layanan berbasis data lainnya. Dan terakhir ada threat atau ancaman. Samsung menghadapi persaingan ketat dari Apple, Google, Xiaomi, dan perusahaan teknologi lainnya. Selain itu, terdapat risiko keamanan data, perubahan teknologi yang sangat cepat, serta regulasi pemerintah terkait perlindungan data digital. Selanjutnya, analisis pergeseran kekuatan. Pada masa lalu, Samsung dikenal sebagai hardware leader. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan manufaktur global, kualitas perangkat, teknologi layar, serta penguasaan semikonduktor dan memori. Model bisnis Samsung saat itu masih berfokus pada penjualan perangkat dalam jumlah besar. Namun, saat ini Samsung mulai bertransformasi menjadi perusahaan yang mengembangkan ekosistem software digital. Perubahan tersebut terlihat melalui integrasi AI pada berbagai perangkat, pengembangan platform SmartThings, layanan cloud, serta berbagai fitur berbasis data. Model bisnis Samsung kini tidak hanya mengandalkan penjualan perangkat, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui layanan digital yang meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan kata lain, Samsung menggabungkan kekuatan hardware dan software untuk menciptakan keunggulan kompetitif baru. Selanjutnya, analisis ancaman. Samsung menghadapi berbagai ancaman baik pada era hardware maupun era software digital. Pada era hardware, ancaman yang dihadapi antara lain persaingan harga dari produsen smartphone Tiongkok, pasar smartphone yang mulai jenuh, meningkatnya biaya produksi komponen, resiko gangguan rantai pasok global, dan melambatnya siklus inovasi hardware. Sedangkan
pada era software dan digital, Samsung menghadapi beberapa ancaman, yaitu dominasi perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan OpenAI dalam pengembangan AI, kuatnya ekosistem tertutup milik Apple, resiko keamanan siber dan privasi data, tingginya biaya investasi AI dan cloud, ketergantungan terhadap mitra teknologi seperti Google. Oleh karena itu, Samsung harus terus berinovasi agar dapat mempertahankan posisinya di industri teknologi global. Selanjutnya, pergeseran strategi Samsung. Perubahan strategi Samsung terlihat dari fokus bisnis yang sebelumnya hanya mengutamakan smartphone, televisi, dan semikonduktor. Kini Samsung telah mengembangkan berbagai teknologi baru seperti Galaxy AI, SmartThings, ekosistem, connected device, dan cloud service. Tujuan utama strategi ini adalah menghubungkan seluruh perangkat Samsung dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi. Mulai strategi tersebut, Samsung berharap dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat pelanggan pengguna, pengalaman pengguna, dan menciptakan sumber pendapatan baru dari layanan digital. Transformasi ini menunjukkan bahwa masa depan Samsung tidak hanya bergantung pada produk fisik, tetapi juga pada kemampuan menciptakan pengalaman digital yang berhubung dan berkelanjutan. Berdasarkan diagram TWOS, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Samsung, yaitu strategi Strength Opportunity, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan mengembangkan teknologi AI dan chips, memperluas produk smartphone dan IoT, meningkatkan inovasi smartphone foldable. Selanjutnya ada strategi Strength Trade, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, yaitu dengan memperkuat inovasi agar unggul dari kompetitor, memanfaatkan kekuatan merek global, meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Terus selanjutnya ada strategi Weakness Opportunity, yaitu memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan dengan mengembangkan software dan AI secara mandiri, diversifikasi bisnis di luar smartphone, memanfaatkan pertumbuhan pasar digital. Yang terakhir ada strategi Weakness Trade, dengan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman, yaitu meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperbaiki manajemen rantai pasok, fokus pada produk yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Pada hasil dan pembahasan, Samsung telah bertransformasi dari perusahaan yang berfokus pada hardware menjadi penyedia ekosistem digital terintegrasi melalui Galaxy AI, SmartThings, dan layanan digital lainnya. Berdasarkan analisis SWOT, Samsung memiliki kekuatan pada merek global, inovasi, dan AI, serta peluang dari perkembangan teknologi digital. Namun, Samsung juga menghadapi persaingan ketat dan tantangan keamanan dan data. Untuk mempertahankan daya saing, Samsung memperkuat ekosistem pengembangan AI dan meningkatkan keamanan data. Kesimpulannya, Samsung berhasil memperkuat posisinya sebagai perusahaan teknologi global melalui inovasi AI dan ekosistem digital yang terintegrasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi strategi Samsung dari hardware leader menuju ekosistem software dan layanan digital merupakan langkah yang sangat penting untuk menghadapi persaingan industri teknologi modern. Keberhasilan Samsung di masa depan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat keras, tetapi juga oleh kemampuannya membangun ekosistem digital yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Samsung memiliki peluang besar untuk mempertahankan daya saing serta meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, Lovita Lestiana. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.